Langkah 1, bangun tidur lalu berpakaian seperti petugas JPL. Langkah 2, sarapan. Langkah 3, pergi menuju JPL perlintasan kereta api tertentu. Setibanya di pos JPL 47R, petugas yang bekerja kemarin tampak lelah dan mengantuk. Langkah 4, masuk ke dalam pos JPL, dan jangan otak-atik tombol di sekitar. Kamu mendapatkan telepon dan isinya yaitu ada 2 kereta api yang akan segera melintasi JPL ini. Langkah 5, genta elektrik telah berbunyi, dan segera aktifkan palangnya. Setelah palang di luar sana menutup, kamu keluar dari pos, supaya masinis tahu kalau pos ini terjaga dengan aman. Kamu masih berdiri di luar pos, karena ada 1 kereta lagi yang bakal melintas. Langkah 6, masuk kembali ke dalam pos, dan matikan palang karena 2 kereta sudah selesai melintas. Setelah itu, kamu menulis lembar kertas yang ada di meja. Kamu rasa menjadi petugas JPL itu sangat berat, tapi mendapat banyak pahala, karena tujuan utamanya mengamankan perjalanan kereta dan para pengendara. Siangnya kamu memutuskan untuk makan di warung. Soal pos JPL, tenang saja kalau belum ada panggilan telepon. Langkah 7, kekenyangan makan di warung. Selesai makan seharusnya kamu istirahat, tapi suara telepon dari pos JPL kedengaran sampai sini. Cepat lari ke pos meski perutmu sakit bila lari habis makan. Jika telepon sudah berbunyi seharusnya kamu langsung mengangkatnya. Langkah 8, aktifkan kembali palangnya, dan tak lama kemudian kamu pergi ke toilet karena perutmu sakit. Saat berada di dalam toilet, kamu mendengar kereta melintas dan masinis kereta tersebut bakalan menganggap kalau pos JPL ini tidak terjaga dengan aman. Setelah selesai dari toilet, kamu segera membuka pintu palang. Ini membuatmu tidak lagi makan siang sampai kenyang, karena hal ini. Di sore hari, waktu kamu bekerja di JPL ini sudah mencapai batas, jadi pekerjaanmu akan segera diganti sama petugas JPL yang baru. Langkah 9, pergi ke pos JPL yang lain, dan bekerja di sana. Kamu tiba di pos JPL 213X dan pos JPL ini terasa sepi dan sunyi. Namanya saja pos JPL ini terletak di dekat pabrik industri, makanya JPL ini sepi pengendara, hanya truk pabrik yang selalu terlihat. Langkah 10, baru saja masuk, kamu sudah mendapatkan telepon bahwa akan ada 1 kereta melintas, dan segera aktifkan palangnya. Saja pos JPL 1 ini punya dispenser yang masih begitu penuh, dan kamu bisa minum sekarang karena terasa haus. Apa-apaan ini? Kok airnya pahit dan kotor? Katamu, sudahlah, daripada minum, mending lihat-lihat luar pos, katamu lagi.
Setelah kereta melintasi JPL ini dengan aman, kamu lihat di tengah rel ada seseorang yang berdiri sendirian di sana. Kamu hendak menegurnya, beraktivitas di dekat rel kereta adalah hal yang tidak boleh dibiasakan. Tiba-tiba, kamu mendengar suara tabrakan saat menghampiri orang itu, dan ternyata itu adalah mobil yang tertabrak oleh truk. Kamu benar-benar kaget, tapi kemana orang yang berdiri di rel itu tadi? Kamu tetap bekerja di JPL 213X ini sampai jam 3 pagi, dan jam 3 pagi kamu langsung pulang. Pas kamu lagi nulis, kamu mendengar suara ketukan, dan itu terjadi pada jendela pos ini. Langkah 11, buka jendela dengan keberanian tinggi, tapi kok pelakunya gak kelihatan. Sudahlah, mungkin itu ranting pohon kering yang tertiup angin. Biasanya kalau pohon kering tersebut tertiup angin pasti suka begitu, katamu. Kamu tetap bekerja sampai waktunya pulang atau pindah ke JPL lain, dan tidak menghiraukan suara ketukan jendela itu. Baru saja pintu palang membuka, kaca jendela pos JPL ini pecah dan ada batu yang masuk ke dalam pos. Kamu tahu, pasti ada yang melempar batu ke pos ini, tapi kok batunya gak ada, apalagi pelakunya tidak terlihat. Kamu mendengar ada suara ketukan dan ketukan itu ada di pintu toilet. Pasti orang iseng itu ada di dalam toilet JPL itu. Suara ketukan itu memang ada di toilet, tapi lagi-lagi pelakunya tidak terlihat. Kamu sudah mulai kesal dengan suara ketukan itu. Memang pasti pelakunya benar-benar iseng. Ternyata, pos JPL ini sedang dijaga oleh dua orang, yaitu kamu dan sosok hitam itu. Seorang supir truk pabrik yang tewas tertabrak kereta api sampai 2 kali, akibat palang yang tidak berfungsi karena petugas yang tak mengaktifkannya. Setelah 7 hari kejadian kamu diterkam oleh sosok hitam, ada seorang rel fans yang terkejut melihat jasad tengkorak. Diduga itu adalah kamu yang bekerja di pos JPL 213X ini. Terkait hal tersebut, berita tentang petugas JPL yang meninggal secara misterius itu semakin viral, sehingga pihak perkeretaapian minta untuk membongkar pos JPL 213X ini dan diganti menjadi perlintasan otomatis. Dan saat pemasangan, pihak perkeretaapian tahu kalau petugas yang bekerja di JPL ini sering dijadikan tumbal, dan itu sangat penting palang yang terpasang di sini dijadikan otomatis. Moral dalam insiden, tak hanya yang bertugas. Alat keselamatan dalam perjalanan seperti pintu perlintasan kereta api adalah kepentingan kita semua.